Banyak orang hanya mengenal Soekarno dan Hatta sebagai proklamator dan pemimpin pertama Indonesia. Tapi, tahukah kamu, ada satu sosok yang diam-diam pernah memimpin Indonesia saat negara ini nyaris runtuh. Inilah kisah Presiden Indonesia yang terlupakan. Kisah lengkapnya kita langsung ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Les, selamat datang kembali di Les Harian. Hari ini kita akan menelusuri kisah luar biasa seorang tokoh yang namanya jarang disebut dalam buku pelajaran. Tapi jasanya begitu besar untuk negeri ini. Seseorang yang sempat menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Meski banyak orang bahkan tidak mengetahuinya. Syafruddin Prawira Negara lahir di Anyer Kidul, Serang, Banten pada tanggal 28 Februari tahun 1911. Dalam dirinya mengalir darah campuran Sunda Banten dengan Minangkabau. Tahun 1948, Indonesia baru 3 tahun merdeka. Namun situasi pada saat itu sangat genting karena Belanda tidak terima atas kemerdekaan Republik Indonesia. Belanda pun kembali menyerang melalui agresi militer Jilid II. Dan pada bulan Desember, Yogyakarta, ibu kota Indonesia waktu itu, berhasil direbut Belanda. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Bung Hatta, dan beberapa pejabat tinggi lainnya ditangkap oleh Belanda. Negara kita pun seperti kehilangan kepala. Radio-radio dibungkam, komunikasi terputus, dan dunia mengira Republik Indonesia telah tumbang. Tapi di tengah kekacauan itu ada satu sosok yang tidak menyerah. Syafruddin Prawira Negara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran sedang berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ketika mendengar kabar bahwa Soekarno-Hatta telah ditangkap oleh Belanda, ia langsung mengambil keputusan besar menyelamatkan Republik. Dengan izin dan pesan terakhir dari Presiden Soekarno melalui radio, jika pemerintah pusat tidak bisa menjalankan pemerintahan, segera bentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Pada saat genting itu, Syafruddin akhirnya mendirikan PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, pada tanggal 22 Desember tahun 1948. Sejak hari itu, dialah yang memimpin Indonesia secara de facto. Ia menjadi Presiden kedua Republik Indonesia, meskipun tidak diresmikan melalui upacara megah, tidak berpidato di depan rakyat, dan tidak pula menempati istana. Markasnya berpindah-pindah dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh, terus hingga ke pedalaman Sumatera demi menghindari serangan Belanda. Pemerintahannya sederhana, tapi berhasil menjaga satu hal yang paling penting, yaitu
eksistensi Republik Indonesia. Bisa kamu bayangkan memimpin negara tanpa istana, tanpa pasukan lengkap, tanpa komunikasi dengan dunia luar. Namun Syafruddin tidak menyerah. Ia terus mengirim pesan-pesan diplomasi kepada negara-negara sahabat untuk menegaskan bahwa Republik Indonesia masih ada dan masih berjuang. Dan ternyata dunia mendengarnya. Berkat keberadaan PDRI, Belanda tidak bisa mengklaim bahwa Indonesia sudah kalah. PBB pun terus menekan Belanda untuk menghentikan agresinya. Setelah tekanan dari internasional ke Belanda meningkat, Belanda akhirnya terpaksa membebaskan Soekarno-Hatta. Pada Juli tahun 1949, mereka kembali memimpin di Yogyakarta. Ketika pemerintahan pusat kembali berdiri, Syafruddin langsung mengembalikan mandat kepemimpinan kepada Soekarno dan Hatta tanpa sedikit pun rasa pamrih. Tidak ada perebutan kekuasaan, tidak ada ambisi pribadi. Ia berkata dengan tenang, "Saya hanya menjalankan amanat untuk menyelamatkan Republik." Setelah masa PDRI, Syafruddin tetap berperan penting dalam pemerintahan. Ia pernah menjadi Menteri Keuangan dan terkenal dengan kebijakan Gunting Syafruddin, kebijakan ekonomi yang menstabilkan keuangan negara setelah inflasi parah pasca kemerdekaan. Namun perjalanan hidupnya tak selalu mulus. Ia sempat terlibat dalam PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, pada tahun 1958. Sebuah gerakan politik yang dianggap memberontak oleh pemerintah pusat. Karena itulah namanya kemudian jarang disebut dalam sejarah resmi. Meski namanya tidak sepopuler tokoh lain, jasa Syafruddin sungguh tidak ternilai. Tanpanya, mungkin bendera merah putih sudah tak lagi berkibar saat itu. Ia adalah contoh nyata pemimpin yang tulus, tidak haus kekuasaan, dan siap memikul tanggung jawab di saat paling berat. Hingga akhir hayatnya pada tahun 1989, Syafruddin tetap hidup sederhana dan tidak pernah menuntut penghargaan. Sobat Les, sejarah seringkali hanya menyoroti mereka yang berada di atas panggung, tapi lupa pada sosok-sosok yang bekerja dalam bayangan. Syafruddin, prawira negara, adalah salah satu contohnya. Pahlawan tanpa panggung, presiden tanpa istana. Mungkin sudah saatnya kita mengenang beliau bukan hanya sebagai presiden darurat, tetapi sebagai penyelamat Republik Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya bersama Les Harian. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk kisah-kisah
yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Lesarian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.